Oke, hari ini kita masuk ya servisan HP Vivo Y12s ya. Jadi pemilik bilang ini sama anaknya dipentok pakai botol susu ya, sehingga menyebabkan LCD-nya bergaris di sebelah kiri ya. Nah, sebelum kita membongkar LCD-nya, HP-nya, kita review dulu ya untuk spesifikasinya. Nah, setelah melihat spesifikasi tersebut, lalu kita bagian tutup backdoornya ya. Kita buka menggunakan alat pembuka backdoor ya, yang ukurannya sangat tipis ya, sehingga bisa membuka bagian celah yang tipis. Nah, kita buka secara perlahan ya, agar tidak melukai pada bodi bagian HP ya. Kalau susah, kita bisa bantu menggunakan minyak kayu putih ya, agar lem-lemnya itu terkelupas ya. Kita hati-hati, terus kita congkel-congkel terus ya. Nah, setelah terbuka, lalu kita angkat dikit-dikit ya. Nah, ini udah kebuka ya. Nah, setelah sudah terbuka bagian backdoornya, kita buka bagian baut-bautnya pada bagian tutup mesinnya dan tutup mesin bagian bawahnya ya, karena bagian pinggirnya mau kita bongkar juga ya. Kita buka bagian baut-bautnya ya. Terus kita buka semua baut-baut yang nempel pada bagian tutup mesinnya ya. Ini agak susah sehingga kita harus mengganti mata baut ya. Makanya agak lama dalam membuka baut-bautnya, soalnya agak susah, sehingga kami harus gonta-ganti mata obengnya ya. Yang bagian tutup mesin bawahnya juga dibuka ya. Nah, ini sudah terbuka bagian baut-bautnya ya. Lalu kita cungkil menggunakan kuku bagian sisinya ya, agar kebuka ya bagian tutup sisinya ya. Kita cungkil menggunakan alat pembuka HP ya. Kita cungkil secara pelan-pelan agar tidak melukai pada bodi HP-nya. Nah, ini tekan terus ya tombol powernya, pelan-pelan ya, sampai kebuka tutupnya. Kita matiin lagi ya untuk HP-nya.
terus pelan-pelan ya, cungkil menggunakan kuku, menggunakan alat ya, dengan hati-hati ya. Nah ini sedikit-sedikit udah terangkat nih. Nah ini ada bautnya pada bagian fleksibel fingerprint ya. Kita buka bautnya ya, menggunakan obeng ya. Nah ini udah terbuka ya, kita matiin lagi ya HP-nya, tekan terus tombol powernya jadi nyala lagi ya. Kita buka bagian konektor LCD baterai ya. Nah ini bautnya masih nempel nih, kita buka tutup mesinnya ya, cover mesinnya kita buka ya, masih ada baut yang nempel. Nah untuk tutup mesinnya ini sudah terbuka ya, ini enggak usah dilepas juga lah, nggak apa-apa. Nah kita buka bagian konektornya, setelah itu kita buka baterainya ya. Ini agak susah ya, kita cungkil-cungkil baterainya ya. Kalau misalkan agak susah, kita bisa menggunakan bantuan cairan minyak kayu putih ya. Perlahan, jangan sampai jebol baterainya ya. Cungkil-cungkil terus menggunakan alat yang tipis ya, dengan sangat hati-hati ya, jangan sampai melukai baterainya ya. Karena kalau rusak ya bahaya ya, bisa nombok. Nah ini sudah terbuka baterainya sudah terbuka. Sekarang kita buka plastiknya ya, soalnya menghalangi bagian fleksibel LCD-nya. Pelan-pelan ya, terus pelan-pelan bukanya ya. Nah ini udah terangkat sedikit-sedikit plastiknya ya, kita buka terus ya, kita angkat secara perlahan. Nah ini sedikit lagi terangkat ya, plastik baterainya kita lepas aja. Nah ini udah terlepas bagian plastiknya ya. Sekarang kita buka fleksibelnya ya, fleksibel LCD-nya. Lalu kita buka bagian LCD-nya ya. Buka dengan secara perlahan ya. Kalau susah dibantu dengan minyak kayu putih ya. Nah, kita pindah tempat dulu nih biar cahayanya bagus ya. Biar enggak terlalu silau. Nah, kita cungkil ya, menggunakan alat yang tipis, pelan-pelan ya, jangan sampai melukai pada bagian bodi HP-nya ya. Terus cungkil terus, pelan-pelan ya.
menggunakan kuku juga ya, kalau misalkan pakai alat agak susah. Nah ini udah dikit-dikit udah kebuka nih bagian LCD-nya. Nah ini udah kebuka LCD-nya. Nah ini LCD-nya ya. Saya biasa beli LCD-nya itu dari online ya, karena kalau offline untuk di daerah saya tidak ada ya yang menjual bagian spare part HP di daerah saya. Jadi saya selalu online ya. Saya selalu online belinya. Nah, ini sangat aman ya, dibungkusnya menggunakan bubble wrap juga yang sangat tebal ya. Nah ini LCD-nya ya. Sama ya, LCD-nya sama ya. Oke, kita sekarang tes dulu ya, apakah bisa nyala apakah tidak ya. Ya mudah-mudahan sih bisa nyala ya. Kita pasangkan ke konektornya ya untuk LCD-nya. Lalu baterainya kita pasang. Nah, ini baterainya sudah terpasang. Sekarang coba kita nyalakan ya. Kita tekan tombol powernya ya. Apakah dia mau nyala? Alhamdulillah, ternyata bisa nyala guys ya. Oke, kita tunggu. Lalu setelah nyala kita tes ya, tekan tombol ini. Nah alhamdulillah bisa ya. Nah, scroll ke bawah, ke atas, kiri, ke kanan. Bisa ya, normal ya. Oke ya, LCD-nya. Scroll lagi ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas ya. Sekarang kita matiin lagi ya. Udah fix ya ya. Ini LCD-nya normal ya. Jadi bisa kita pasangkan ya. Kalau tidak nyala ya repot, kita harus ngereturnya ya. Kita lem dulu bagian tulang HP-nya ya. Kita olesi lem bagian pinggir-pinggir. Setelah diolesi lem, lalu kita pasangkan LCD-nya ya. Nah ini sudah dipasang LCD-nya. Lalu kita karetin ya, agar nempel pada lemnya.
karetin lagi bagian sisi atasnya. Waduh, putus ya, kepanjangan HP-nya ya, nggak kuat karetnya, harus yang agak tebal kayaknya. Wah, kayaknya ini juga nggak bakalan nyampe nih. Wah, nggak nyampe, jadi satu aja ya, nggak usah dibikin dua. Lalu kita diamkan beberapa saat ya, agar lemnya kering ya. Nah, ini udah kering sepertinya lemnya ya. Kita bersihkan bagian lem-lemnya, bagian pinggir-pinggirnya ya, agar rapi ya, terlihat rapi. Lalu kita buka lagi karetnya, kita pasangkan lagi konektor LCD-nya, kita pasangkan lagi baterainya ya. Sekarang coba kita nyalakan lagi, kita tekan tombol powernya, apakah tetap normal apakah tidak ya. Kalau yang awal sih tadi normal ya. Kita tunggu ya sampai dia muncul ya. Normal ini ya, normal semua ya, alhamdulillah ya, tidak ada kendala apapun ya. Kita matiin lagi. Kita pasang bagian, oh lupa ya, saya harusnya dikasih double tip dulu pada bagian bawah baterainya ya, agar baterainya itu nempel ya. Kita menggunakan double tip ya. Gak usah panjang-panjang ya, kita gunakan secukupnya aja ya, agar rapih ya. Kita tempelkan pada bagian bawah baterainya ya. Kita tempelkan 3 ya, agar lebih kuat baterainya ya. Sekarang kita pasang baterainya. Nah, ini sudah terpasang, lalu kita pasang tutup sisinya ya. Kita pasang bagian penutup fingerprintnya. Lalu kita baut dia agar kencang ya. Kita bersihkan dulu ya yang rapih ya. Nah, sudah kita baut semua ya. Nah, setelah ini kita lem bagian